Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Mirna Gulma dengan NIM 183110009 dari kelas 5A Biologi. Di sini saya akan menjelaskan DNA menggunakan alat peraga yang telah saya buat. Yang pertama yaitu pengertian DNA. DNA merupakan asam nukleat yang mempunyai gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus lainnya. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Yang kedua yaitu struktur DNA. Di sini saya sudah membuat alat peraga. Di sini ini adalah struktur DNA. Struktur DNA terdiri atas sitosin. Sitosin warna ungu. Ini warna ungu, sitosin warna ungu. Sedangkan guanin warna hijau. Adenin adalah warna putih, adenin warna putih, dan timin adalah warna merah. Jadi struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang yang saling berpilin membentuk helix ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa deoksiribosa atau 2N, gugus fosfat, dan yang ketiga yaitu basa nitrogen. Jadi ikatan kimia pada rantai DNA tersusun atas beberapa ikatan rantai kimia. Ikatan kimia ini menyambungkan antara gugus fosfat, basa, dan gula dalam susunan DNA. Ikatan fosfodiester yaitu ikatan kimia antara gugus fosfat dari suatu nukleotida dari gula dan gula dari nukleotida berikutnya. Ikatan hidrogen yaitu ikatan kimia antar pasang basa nitrogen. Ikatan antara gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Fungsi DNA sebagai materi genetik untuk memiliki beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup diantaranya yaitu membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewaris genetik, mesintesis molekul kimia lain, mengekspresikan informasi genetik, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Yang berikut yaitu sifat DNA. Berikut beberapa karakteristik dari DNA yang terdapat dalam makhluk hidup. Yang pertama itu jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Kandungan DNA dalam sel tergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Bentuk DNA pada inti sel ekariotik seperti benang yang tidak bercabang. Bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Dan yang terakhir yaitu replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasikan diri ini terjadi pada saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat kesalahan pada
proses ini, sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model diantaranya, yaitu yang pertama semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama berpisah kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Yang kedua, konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Dan yang terakhir yaitu dispersif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru sehingga DNA lama dan baru tersebar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai DNA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.